Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya yang berada dimanapun. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkahi semangat untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi. Hari ini, izinkan saya menyampaikan suatu permasalahan yang menjadi tantangan besar bagi negeri ini. Korupsi. Isu ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga problem sosial, ekonomi, dan moral yang telah merusak fondasi bangsa. Korupsi adalah lawan utama nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa kolonial, korupsi telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang melibatkan birokrat kolonial dan elit lokal. Budaya patronase dan klientelisme yang diwariskan sejak era tersebut terus bertahan hingga di era modern sekarang ini. Menurut Transparency International, skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 adalah 34/100, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan sistemik yang sulit diberantas. Beberapa sektor yang paling rentan terhadap korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana markup anggaran sering terjadi. Sektor perizinan, terutama yang melibatkan investasi besar seperti pertambangan dan properti. Pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang seharusnya menjadi hak rakyat, tetapi seringkali menjadi lahan korupsi. Dampak korupsi tidak hanya terlihat pada kerugian material, tetapi juga aspek-aspek lain yang jauh lebih luas. Dana yang dikorupsi seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa dana ini, pertumbuhan ekonomi melambat dan daya saing bangsa di tingkat global menurun. Korupsi memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Sebagian besar kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir elit, sementara rakyat kecil tetap hidup dalam kemiskinan. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini menggerus legitimasi kekuasaan dan merusak semangat demokrasi. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, korupsi adalah pelanggaran berat terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk hidup dengan moral dan etika. Namun, korupsi adalah bentuk perilaku yang jauh dari moralitas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilanggar ketika hak-hak rakyat dirampas demi kepentingan pribadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercederai oleh kesenjangan sosial yang semakin melebar akibat korupsi. Pemberantasan korupsi adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang hukum, Indonesia telah memiliki instrumen pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga seperti KPK. Namun, tantangannya adalah independensi dan keberlanjutan kebijakan anti korupsi di tengah tekanan politik. Budaya dan sosial. Secara budaya, korupsi sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau normal. Di beberapa daerah, praktik gratifikasi atau uang pelicin dianggap sebagai bagian dari budaya lokal. Pandangan ini harus diubah melalui pendidikan dan sosialisasi. Teknologi dapat menjadi alat penting untuk transparansi. Sistem digital seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit telah terbukti mampu mengurangi peluang korupsi di banyak negara. Indonesia perlu mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan. Untuk memberantas korupsi secara efektif, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup berbagai sektor. Pendidikan formal dan informal harus mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi. Anak-anak dan remaja perlu dibekali pemahaman moral dan etika yang kuat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pejabat yang terbukti korup harus dihukum secara tegas, dengan hukuman yang memberikan efek jera. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti melalui platform pelaporan publik yang mudah diakses. Masyarakat harus diberi ruang untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan publik. Pelaporan korupsi harus dilindungi dan masyarakat harus didorong untuk aktif memantau kinerja pemerintah. Untuk semua yang menonton ini, korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberadaban. Mari kita wujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi dengan integritas, kerjasama, dan semangat gotong royong. Kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik.